Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 602. Meninggalkan Bondowoso. Setelah Morgan melihat bahwa Henry tidak mengingkari janji, kekhawatirannya pun hilang. Bagaimanapun, Morgan telah melakukan yang terbaik untuk membantu Henry, dan Henry bisa jadi akan mengingkari janjinya kapan saja. Namun, jika Henry berani mengingkari janjinya, Morgan akan langsung meminta Benjamin untuk membatalkan keanggotaan tingkat Diamond milik Henry di klub Emperor, dan kemudian membiarkan Jansen mengambil alih LWS Group dan menyerahkan perusahaan tersebut kepada Chelsea untuk dikelola. Sementara itu, Henry mungkin tidak pernah menyangka bahwa keputusan tersebut telah mengubah hidupnya. Sekitar 10 menit kemudian, Austin, sekretaris Henry datang dengan membawa dokumen kontrak yang tadi diminta Henry. Setelah menerima dokumen kontrak dari tangan Henry, Morgan hanya memeriksanya sekilas untuk memastikan bahwa tidak ada masalah dengan isi dokumen tersebut, dan kemudian langsung menyerahkan kontrak itu kepada Chelsea. "Chelsea, kamu bisa menandatanganinya sekarang," ucap Morgan dengan nada tenang. "Hah? Aku yang menandatangani ini? Morgan, apa maksudmu?" Chelsea terkejut ketika mendengar kata-kata Morgan, dan wajahnya tampak bingung. Morgan dengan tenang menjawab pertanyaan Chelsea, "Ya, Chelsea, kamu bisa menandatanganinya sekarang. Aku akan mentransfer 50% saham itu kepadamu. Mulai hari ini kamu adalah pemegang saham terbesar LWS Group, dan aku akan membiarkanmu mengelola bisnis LWS Group." Saat ini, Morgan memegang 50% saham LWS Group, sedangkan Henry hanya memiliki 95% saham LWS Group, dan sisanya dikuasai anak-anak Henry. Jadi jika Chelsea menandatangani kontrak ini, Chelsea akan menjadi pemegang saham terbesar di LWS Group. Chelsea menatap Morgan dengan mata terbelalak kaget, dan ekspresi di wajahnya sangat bingung. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Morgan akan dengan murah hati mentransfer saham kepadanya. Jika dia benar-benar menandatangani kontrak, maka keluarga Lewis tidak akan rugi sama sekali. Bagaimanapun, saham ini berasal dari Henry. Di tangan Chelsea, kendali LWS Group masih di tangan orang-orang keluarga Lewis. Chelsea berkata dengan sedikit keraguan kepada Morgan, "Morgan, tunggu. Apakah kamu benar-benar yakin dan ingin aku menandatangani kontrak ini? Jika aku menandatanganinya, 50% saham LWS Group akan menjadi milikku, dan jika aku tidak memberikannya padamu, kamu tidak punya alasan untuk mengambilnya kembali." Morgan memandang Chelsea dan menjelaskan dengan tenang, "Tentu saja aku yakin, Chelsea, jangan khawatir, aku percaya padamu. Aku memintamu untuk menandatangani ini hanya untuk menyerahkan saham ini ke tanganmu sementara. Aku harap kamu bisa membantuku mengelola saham ini untuk sementara waktu. Saat aku membutuhkannya, aku akan mengambilnya kembali." Morgan melakukan semua ini sebenarnya hanya untuk persiapan agar dia tidak kehilangan semua harta jika hak warisnya dicabut lagi di kemudian hari. Jika Morgan menandatangani kontrak ini atas namanya sendiri sekarang, maka begitu Morgan kehilangan hak atas warisan, maka seluruh saham tersebut tentu juga akan diambil oleh pihak Candrawiwangsa. Akan tetapi jika Chelsea yang menandatangani kontrak, itu berarti saham tersebut tidak ada hubungannya dengan Morgan. Saham itu akan menjadi aset Chelsea, dan Morgan dapat sepenuhnya mengandalkan saham tersebut untuk bertahan hidup di kemudian hari. Setelah mendengar kata-kata Morgan, Chelsea ragu-ragu sejenak, lalu menatap Henry, dan tidak tahu harus berbuat apa. Keputusan ini sebenarnya masih cukup bagus untuk Henry, lagi pula saham ini ada di tangan Chelsea, yang masih merupakan anggota keluarga Lewis. Jika di tangan Morgan, maka perusahaan mereka benar-benar akan berada di tangan orang luar. Oleh karena itu, jika Chelsea yang menandatangani kontrak akan jauh lebih baik daripada Morgan yang menandatangani sendiri. Henry kemudian berkata dengan nada lembut kepada Chelsea, "Karena Morgan percaya maka kamu bisa menandatangani kontrak ini." Chelsea melihat kontrak di depannya dan ragu-ragu selama beberapa saat. Kemudian dia mengulurkan tangan untuk mengambil pena, dan kembali terdiam. Setelah beberapa saat,
Dia lalu berkata dengan suara rendah kepada Morgan, "Morgan, aku katakan sekali lagi. Jika aku menandatangani kontrak ini sekarang, maka saham ini akan menjadi milikku, dan kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambil kembali tanpa persetujuanku meskipun kamu sangat menginginkannya. Apa kamu tidak akan menyesalinya?" Morgan berkata dengan tenang kepada Chelsea, "Aku tidak menyesalinya. Aku percaya padamu." Chelsea tersenyum tipis setelah mendengar kata-kata Morgan, dan kemudian menuliskan namanya dan langsung menandatangani kontrak tersebut. Morgan sangat percaya kepada Chelsea. Dia percaya bahwa Chelsea tidak akan mengkhianati dirinya. Ya, Chelsea bukan wanita seperti itu. Jika dia benar-benar menghadapi masalah di masa depan, dia dapat sepenuhnya menggunakan saham yang ada di tangan Chelsea sekarang ini untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Hal itu tentu saja dapat dianggap sebagai jalan terbaik bagi Morgan. Usai menandatangani kontrak, Chelsea kemudian menyerahkan kontrak tersebut kepada Henry, dan Henry tentu saja tak segan-segan menuliskan namanya. Lagi pula, hasilnya tidak terlalu buruk bagi Henry. Setelah menandatangani kontrak, Morgan perlahan berdiri dan berkata dengan tenang, "Karena kontrak telah ditandatangani dan tidak ada lagi hal yang harus dilakukan di sini, maka aku akan pergi dulu. Jika kalian semua mengalami masalah, kalian bisa langsung menghubungiku." Setelah mengatakan ini, Morgan pun langsung berjalan keluar villa. Ketika Chelsea melihat bahwa Morgan benar-benar akan pergi, dia tampak enggan berpisah dengannya dan bergegas keluar dari villa bersama Morgan. Henry duduk diam di sofa, tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Setelah beberapa saat, Morgan dan Chelsea berjalan keluar dari villa. Chelsea menoleh ke arah Morgan, dan kemudian bertanya dengan suara rendah, "Morgan, Pak, kamu ingin tinggal di Bondowoso selama beberapa hari lagi? Aku bisa mengantarmu keluar untuk bermain jika kamu mau." Jelas, Chelsea berusaha menahan Morgan untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Morgan menatap Chelsea, dan berkata dengan ringan, "Tidak, aku masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan di Surabaya, jadi aku tidak akan tinggal lebih lama di sini. Jika ada kesempatan di masa depan, maka aku akan datang menemuimu." Setelah meninggalkan villa, Morgan dan Alvaro naik taksi dan menghiang di jalan. Chelsea kembali ke villa sendirian. Pada saat ini, Henry duduk di sofa dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Lagi pula, dia berpikir bahwa Morgan tidak hanya memecahkan masalah besar dengan keluarga Celino, tetapi juga membantu menjadi anggota tingkat Diamond di klub Emperor. Ini benar-benar suatu kegembiraan bagi Henry. Tentu saja, poin terpenting adalah bahwa Morgan tidak mengambil saham yang mereka sepakati sebelumnya, tetapi memberikan semuanya kepada Chelsea, yang jelas merupakan hal yang baik untuk keluarga Lewis. Dalam sehari mendapatkan 3 hal baik sekaligus, siapa yang tidak bahagia? Ketika Henry melihat Chelsea kembali, dia segera bangkit, lalu tersenyum pada Chelsea dan berkata dengan sangat antusias, "Chelsea, kamu benar-benar mengangkat masalah besar untuk keluarga Lewis kali ini. Kakek sangat berterima kasih padamu. Jika bukan karena kamu dan Morgan, entah bagaimana nasib keluarga kita."